kita mulai ke analisa jenis-jenis menganalisa data menggunakan metode kuantitatif. Ya, oke, siap ya? Oke. Nah, yang terpenting dari metode kuantitatif itu, jadi kita anggap bab 1, bab 2-nya udah selesai. Kita anggap ya. Walaupun pas aku buka drive, masih ada folder yang kosong. Kalaupun udah ada isinya, masih belum maju ya. Mudah-mudahan bisa maju kan. Aku bingung mau komentarin apa kan kalau kosong. Ada juga yang isinya udah lengkap, tapi itu mah penelitian orang lain. Jadi proposal dulu, kita belum mulai kayak gitu. Ya. Nah, kita sekarang mulai masuk ke bab 3-nya. Dan nanti kira-kira tolong pilih kalian mau menganalisa seperti apa. Jadi katakanlah udah punya judul, terus kemarin kan udah dikasih tahu caranya ya, dari fenomena apa kan gitu ya. Nah, mestinya sekarang kita udah mulai masuk ke cara atau metode pengambilan datanya dan nanti gimana cara menganalisanya ya. Terutama pakai kuantitatif. Yang pertama kali harus dipunya adalah satu hal yang disebut dengan hipotesis ya. Kalau di kuantitatif mah nggak ada hipotesis, adanya asumsi penelitian yang bikin kita punya fokus penelitian. Kalau ini di kuantitatif tuh kita perlu punya yang namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu karena karena kuantitatif mah deduktif ya. Deduktif itu artinya kita udah punya asumsi duluan. Orang yang banyak ngechat itu pasti suka. Kan gitu ya? Nah, itu hipotesisnya. Jadi kita bikin hipotesis. Hipotesis itu nanti dibagi dua, teman-teman. Ada hipotesis nol sama hipotesis alternatif atau hipotesis 1, 2, 3 ya huruf ya. Nah, nanti aku jelasin ya. Ada yang namanya H0 ya. H apa namanya? H0 ya. Ada juga hipotesis alternatif. Jadi kalau kita mau neliti kayak gini, kan kita punya fenomenanya tuh tiba-tiba ada seseorang rutin ngechat ke kita ke WA. Ini jangan-jangan suka deh, bukan asumsi ya. Karena nggak, karena orang lain nggak ada yang ngechat sebanyak dan seintens, serajin dan serutin dia kan gitu ya. Akhirnya kita punya asumsi kan gitu. Asumsi itu aku mau jadiin penelitian jangan-jangan aku yang GR. Kalau kemudian aku coba ke satu kelas, jangan-jangan ini bukan cuman kegeeran, memang banyaknya ngechat indikasi bahwa dia suka, kan gitu ya. Betul nggak? Nggak tahu kan? Justru penasarannya di situ. Nah, gara-gara pertanyaan penelitiannya itu, apakah ada hubungan? Kan gitu ya. Gara-gara fenomena, terus kita mulai penasaran. Apakah ada hubungan antara jumlah ngechat WA ke kita dengan rasa suka ke kita kan gitu ya. Nah, kita pengen neliti nih, apakah semakin banyak ngechat maka sebetulnya semakin suka. Ya semakin banyak ngechat ya dia jadi tukang bangunan kan ngechat. Ya. Ini chatting beda. Nah, makanya kita cek ya hipotesisnya. Nah, kira-kira semakin banyak ngechat maka semakin suka. Itu namanya kalimat hipotesis. Kira-kira kalimat tadi itu di H0 apa hipotesis alternatif? Semakin banyak ngechat, maka semakin suka. Itu hipotesis nol atau hipotesis alternatif? Nggak tahu ya. Kan belum aku jelasin hipotesis nol apa, hipotesis alternatif apa. Ya nggak? Nah, jadi aku nebak-nebak kan gitu. Nah, cuman pernyataan tadi disebut dengan pernyataan hipotesis. Pernyataan yang mesti kita buktikan, itu teh namanya apa? Hipotesis. Ya. Pernyataan yang mesti kita buktikan itu namanya hipotesis. Pernyataannya berarti harus ada arahnya. Semakin X, maka semakin Y. Paham sampai sini ya? Kontribusi ban terhadap majunya motor. Itu udah pernyataan tuh. Jadi kalau nggak boleh pertanyaan, apakah orang, nggak boleh, itu merumusan masalah. Kalau hipotesis itu harus pernyataan yang bisa diuji, gitu ya.
aku tidak sakit walaupun engkau tusuk beberapa kali. Ah, itu hipotesis bukan? Kenapa hipotesis? Pernyataan itu bisa diuji. Sini aku tusukkan gitu ya, diuji coba. Ya. Aku bingung mau ngapain. Hipotesis bukan? Itu masuk cuma curhat, ya nggak? Aduh, aku bisul. Itu curhat ya. Terdapat bisul di pantatku membuat aku kesulitan duduk enak. Itu apa? Harus diuji. Kan gitu ya. Kenapa ya hari ini aku kayaknya bete banget bawaannya mau marah terus. Apa itu? Gimana ngujinya? Curhat ya, bisa ngebedain ya. Harus bisa ngebedain. Makanya kalimat di bab 3 kalian, kalimat penelitian harus memunculkan hipotesis. Paham? Nah, masalahnya hipotesisnya ada dua. Yang kita ujikan dan yang satu lagi nanti. Jadi gini, kalau kan kita pengen ngujiin tuh, mengujikan ya. Karena ada filosofinya teman-teman. Filosofi di dunia ilmiah mah kita nggak boleh. Nah, ini rendah hatinya para akademisi dan peneliti. Ketika kita menguji dan meneliti, kita nggak boleh bilang bahwa kita benar. Walaupun hipotesisnya terbukti. Itu ya. Tuh kan benar, kamu semakin banyak ngechat, kamu suka kan? Benar kan? Aku nggak boleh bilang gitu. Walaupun kalimat itu terbukti, bukan berarti kita benar. Tapi apa? Tidak salah. Aku ulang lagi. Bisul ini nih yang bikin aku nggak bisa duduk. Coba buktiin. Tuh sakit gitu ya. Misalnya, mangga, mangga. Aku langsung ditonton pejabat gimana ini? Mangga, mangga tuh. Ya, awas kagak dari iya, awas nih. Bahaya. Sampai sini kebayang ya? Aku kan bisa membuktikan. Aduh, pantat aku bisul. Terus aku duduk nih. Tuh kan bener. Boleh nggak bilang gitu? Kenapa nggak boleh? Bilangnya tidak salah. Tapi bilangnya tidak salah. Nggak boleh mindset dunia ilmiah tuh kita bilang tuh kan bener. Yang bisa bilang tuh kan aku nggak salah kan? Karena bisa jadi memang bukan karena bisul juga sih, tapi karena hal lain. Tapi nggak boleh di dunia ilmiah. Nah, karena nggak boleh di dunia ilmiah kita menyatakan sebuah kebenaran, maka yang boleh kita bilang apa? Kita tidak salah. Nah, hak nol ini dibangun untuk apa, teman-teman? Hak nol itu diciptakan supaya untuk ngasih tahu bahwa yang kita lakukan itu kebetulan apa bukan. Gitu ya. Jadi, hipotesis alternatif adalah hipotesis yang mau kita uji ya. Hipotesis yang kita uji. Hak nol ini adalah apa? Kebetulan. Pelan-pelan dulu ya, telan dulu di sini nih. Pelan-pelan, nanti kalau mau ditanyain, tanyain aja. Tapi kita telan dulu pelan-pelan. Gara-gara filosofi dunia ilmiah, ada tokoh namanya David Hume. David Hume bilang kayak gini, sebanyak apapun kita ngelihat angsa putih, nggak boleh kita ngambil kesimpulan bahwa semua angsa di dunia itu putih. Nah, kecuali kita nemu ada angsa hitam, maka pernyataan sebelumnya terbantahkan. Kebayang sampai sini ya? Tugas kita, tugas kita nggak boleh membuktikan hipotesis. Gitu. Tapi tugas kita ketika meneliti adalah membuktikan bahwa penelitian kita itu bukan kebetulan. Mangga, mangga, sok, cung. Maka kemudian apa yang terjadi ketika kita nanti menguji hipotesis, teman-teman? Yang kita uji bukanlah pernyataan kita. Kebayang ya? Tapi tugas kita kemudian menolak hak nol. Paham? Pasti belum ini mah. Pasti belum paham kan, masih pusing ya? Tenang, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Soalnya nanti ketika kita meneliti, logikanya harus begitu dulu. Jadi sebuah penelitian yang berhasil adalah penelitian yang berhasil menolak hak nol. Apa itu hak nol? Tuh. Berarti kalau bukan kebetulan berarti apa? Langsung ke sini. Karena ini cuman alternatif. Nah, kayak gitu di dunia ilmiah mah. Ribet ya?
Emang kayak gitu. Tapi karena kita nggak boleh bilang bahwa kita benar. Contoh tadi, semakin banyak chat, maka semakin suka. Kita yakin, kita punya literatur reviewnya, kita udah bikin di bab 1, bab 2-nya gitu ya. Kita jadikan hipotesis di bab 3, mau kita buktikan. Tapi yang kita buktikan punten, bukan hipotesis kita. Tapi bahwa penelitian ini akan menolak bahwa yang aku lakukan itu hasilnya bukan hasil itu memang yang aku laksanakan dan aku lakukan. Makanya nanti coba deh lihat skripsi-skripsi orang, lihat artikel-artikel jurnal. Mereka itu berhasil kalau menolak H0. Ya, paham ya? Clear ya? Nah, nanti di beberapa penelitian ada hipotesisnya lebih dari satu. Kan gitu ya? Semakin suka, maka semakin banyak ngechat, maka semakin suka. Semakin suka, maka semakin sentimen chatnya semakin positif. Nah, ada hipotesis kedua, namanya hipotesis alternatif kedua biasanya. Kan alternatif atau bisa H1, nanti juga di sini bisa H2. Nanti yang diuji yang mana? Apakah yang ini? Bukan. Yang diuji yang mana? Tetap yang nol, gitu ya. Paham ya? Kenapa tujuannya apa? Tujuan filosofinya supaya kita tuh punya mindset bahwa mindsetnya apa? Kita nggak boleh bilang bahwa kita benar. Yang bisa kita bilang bahwa kita tidak sama. Seru nggak? Enggak, liar. Makanya penelitian mah kayak gitu kan? Kan aku yang neliti, ya nggak? Aku yang mencoba membuktikan, tapi ketika aku coba buktikan, aku nggak boleh bilang bahwa aku benar. Itulah akademisi, rendah hatinya di situ. Kebayang ya? Yang aku bisa bilang bahwa aku tidak salah. Sampai kemudian nanti ada penelitian lain yang membuktikan sebaliknya, kan gitu ya? Jadi nggak boleh kita bilang bahwa kita benar. Maka nanti teman-teman akan ngelihat bahwa H0 yang ditolak bikin kita bilang yes. H0 yang diterima, berarti cuma kebetulan. Gitu ya. Paham sampai sini? Jelas ya? Oke, itu dulu. Maka tugas kita nanti adalah menguji hipotesis. Maka yang pertama yang harus ada di bab 3, kemudian yang paling krusial, yang paling bisa dilihat, yang paling pertama dilihat, yang harus ada, yang jadi statement utama, yang dia itu akan dibaca duluan, yang paling penting, terutama di bab 3 kalian adalah adanya hipotesis. Apakah kemudian semakin banyak ngechat, maka dia semakin suka sama kita, kan gitu ya? Itu mau kita ujikan. Gitu. Nah, paham sampai sini? Clear? Oke. Yang kedua kemudian adalah bagaimana cara menganalisa datanya nanti. Nah, ini yang baru kita masuk ke jenis-jenisnya. Ya. Nanti jenis-jenis hipotesis itu kemudian jenis pertanyaan penelitian ngaruh ke jenis-jenis hipotesisnya, ngaruh ke bagaimana cara kita menganalisanya, kan gitu ya. Kita udah punya data, terus mesti digimanain? Nah, ini kalian perlu tahu di sini bagaimana cara membedakannya. Nanti kita coba buktikan ya. Jenis-jenis analisanya. Jenis-jenis analisa kuantitatif ya. Analisa kuantitatif. Yang pertama gimana? Yang pertama itu ketika kalian mau meneliti kuantitatif, yang pertama itu ada yang namanya jenis analisanya analisa deskriptif ya, karena bentuknya sifat, makanya pakai tif ya. Deskriptif. Deskriptif tuh gimana? Deskriptif itu yang tujuannya kemudian menggambarkan, menjelaskan, tapi sifatnya nggak mendalam, cuman nyeritain doang, kan gitu ya. Contoh, pertanyaan penelitiannya kayak gimana? Kira-kira di kelas ini anak-anaknya pada cantik nggak ya? Nah, itu pertanyaannya. Nanti kan tiba-tiba aku kan ada yang nanya, Zen, iya ya, kamu ngajar di mana? Di Inaba. Oh gitu, di Inaba anak-anaknya cantik-cantik nggak? Nah, kan gitu pertanyaannya ya. Ada pertanyaan penelitian tuh. Itu pertanyaan penelitian. Terus aku punya hipotesis. Sok, bikinin hipotesisnya. Zen, kira-kira di Inaba anaknya cantik-cantik nggak? Terus aku punya hipotesis. Coba bikinin hipotesisnya. Hipotesisnya apa? Kan pertanyaannya gimana?
Anak inaba, psikologi inaba cantik-cantik nggak? Kan itu pertanyaan penelitiannya. Nah, terus aku mau buktikan kan? Gimana cara ngebuktikannya? Gimana bikin hipotesisnya? Cara ngejawab pertanyaan itu gimana? Anak inaba cantik-cantik nggak? Jawabannya kira-kira gimana? Kenapa harus pakai mikir? Menurut kamu anak inaba cantik-cantik nggak di sini di kelas ini? Enggak, jangan dulu dilihat, nggak apa-apa. Hipotesis aja, asumsikan. Cantik-cantik nggak? Cantik-cantik. Coba bikin jadi kalimat. Coba bikinin kalimat. Ayo, gimana? Ayo, dihitung sampai tiga. Kalau tiga ya, gimana? Semua mahasiswi psikologi inaba cantik-cantik. Itu. Semua ya. Nah, pakai ada kata semua. Oke ya? Oke. Bisa nggak jadi hipotesis? Bisa dibuktikan? Bisa? Gimana cara membuktikannya? Nah, itu betul. Nanti kita masuk ke situ ya. Itu betul, itu namanya hipotesis ya. Pertanyaannya adalah, Zen, apakah anak inaba cantik-cantik? Wah, ntar. Kalau kemarin sih pengalaman aku sekilas ngelihatnya kayaknya cantik. Tapi mari kita coba buktikan kan gitu ya. Hipotesisnya adalah anak psikologi inaba cantik. Udah segitu. Lalu kita coba buktikan, betul ya? Gimana cara membuktikannya? Nah, di bab 3 masuk ke metode penelitian. Metode penelitian itu artinya bagaimana cara kita menjawab pertanyaan penelitian. Kan gitu kan ya? Bagaimana cara aku menjawab apakah anak inaba cantik-cantik apa enggak kan gitu kan? Betul ya? Ini benar-benar nggak ada yang tersinggung. Namanya juga kan contoh penelitian ya. Lalu aku buat list set nama. Dari nama itu aku kemudian memberi nilai skala dari 0 sampai 10 kecantikannya. Boleh nggak? Ya suka-suka peneliti kan? Tinggal nanti dipertanggungjawabkan kalau diuji kan? Lalu aku list. Aku lihat, kamu siapa namanya? Ah, Ani. Aku tulis nomor 1 Ani. Terus aku lihat wajahnya. Ani mah 6 lah. Gitu. Siapa namanya? Siva. Nomor 2 Siva. Oh, agak mending. Nggak juga ya. 6,3 misalkan. Boleh nggak aku gituin? Skala 0 sampai 10. Paham sampai sini ya? Lalu kemudian aku list satu-satu sampai di mana aku punya rata-rata, betul? Di rata-rata dari skala 0 sampai 10, ternyata rata-ratanya berapa? Katakanlah rata-ratanya di 7. Aku nggak bisa bilang cantik apa enggak, tapi rata-rata 7. Boleh nggak bilang kayak gitu? Ya boleh-boleh aja kan. Yang penting kejawab nggak pertanyaannya? Kejawab. Cuman jenis analisa kuantitatif yang deskriptif ada caranya untuk mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan itu. Masa cuman bilang 7 doang? Maksudnya gimana 7 itu kan gitu ya? Deskripsiin yang bener dong, paham? Kalau kalian penelitiannya pakai deskriptif, maka setidaknya harus ada beberapa hal. Yang pertama, deskriptif ini semuanya filosofinya namanya summary statistik. Apa namanya? Summary statistik. Udah belajar statistik belum? Nanti kalian akan jadi lebih ngeh ya. Oh, ini maksudnya kemarin tuh buat ngejawab ini. Jadi nggak bisa tiba-tiba aku bilang 7. 7? Nggak bisa. Nggak bisa mendeskripsikan data secara kuantitatif tiba-tiba bilang 7. Boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun ngejawab, tapi bukan itu kaidah ilmiahnya. Harus ada apa aja? Ada summary statistik tuh. Apa aja summary statistik tuh? Ada mean, median, sama modus. Ya, paham ya sampai sini ya? Tahu nggak mean, median, modus? Sebenarnya ini harusnya diajarin nanti pas statistik ya. Atau malah sebenarnya statistik duluan mestinya ya. Mean itu kan rata-rata. Tapi apakah rata-rata kemudian menjelaskan, mendeskripsikan
Semuanya rata-rata 7. Apakah mendeskripsikan semuanya? Enggak. Kenapa enggak coba? Kan karena kita nggak tahu seberapa error kan, seberapa menyimpang kan gitu ya. Adil nggak adil nggak kira-kira kayak gini? Eh, Mohon maaf, aku karena Inaba kemudian masukin ikut PPN 12% dan pendidikan adalah kemewahan, bukan bahan pokok, maka dia kena 12%. Nah, jadinya untuk uang bangunannya kita tambah, kita rata-rata berdasarkan penghasilan orang tua. Kita rata-rata berdasarkan penghasilan orang tua. Setuju nggak kalian? Ada tambahan bayaran berdasarkan rata-rata. Terus kita rata-rata tuh. Siapa tadi? Ani, misalnya penghasilan orang tuanya sebulan 5 juta. Siva 5 juta juga. 5 juta, 5. Wah, bakal nambah. Jadi 10% dari penghasilan orang tua. Berarti 10% dari 5 juta berapa? 500.000. Berarti akan nambah sekitar berapa? 500.000 SPP kita. Terus aja. Terus tiba-tiba, kamu siapa namanya? Hah? Tiba-tiba Zulfa bilang di kuesionernya, Bapak aku penghasilannya 300 miliar sebulan. Dan semua hampir sama 5 jutaan. 300 miliar ditambah 5 juta jadi berapa? 300 miliar 5 juta. Betul ya? Ketika dibagi dua, dibagi jadi rata-ratanya jadi berapa? 10% dari 150 miliar berapa? 150 jutaan. Nah, kalian dibebankan tambahan 150 juta. Adil nggak kira-kira? Makanya summary statistik hanya pakai rata-rata, pakai min, adil apa enggak? Begitu pula ketika melakukan analisa deskriptif, betul ya? Nggak bisa kita tiba-tiba bilang, oh kecantikannya di level 7. Nggak bisa. Karena barangkali tadi kasusnya, gara-gara Zulfa, semua digejretkan, kan gitu ya? Malah dihitung data itu. Ternyata ngitung rata-rata itu tidak adil juga. Makanya tiap kali ngitung summary statistik, muncul hitungan rata-rata, muncul median, sama muncul. Kalau median kayak gimana? Median itu nilai tengah. Diurutkan dulu kan? Diurut, walaupun ada yang 300 miliar, ada yang 20 juta per bulan, tapi di tengahnya tuh di mana? Nah, tengah itu yang diambil. Oh, tengahnya ternyata. Ada yang 5 juta, tapi ternyata pas ditanya, mungkin di kelas kita ada yang tanya, kamu penghasilan bapak kamu berapa? Aku udah nggak punya bapak. Ibu kamu atuh, aku udah nggak punya ibu. Kamu hidup gimana? Apa we aku mah makanin daun apa. Jadi nggak ada penghasilan sama sekali. Berarti dia nol kan, kebayang ya? Kebayang kalau nol ini dirata-ratakan jadi outliers kalau istilah statistik. Maka nggak bisa juga kan berarti kita 10% dari nol. Kan nggak bisa. Atau nanti Inaba nggak dapat uang lagi. Kan gitu ya. Maka kita tarik ke belah tengah. Set ke median. Atau median, wah ternyata tengahnya, ternyata yang 5 jutaan sedikit. Di tengahnya ada 20-30 juta. Adil nggak kira-kira? Ya berarti nilai tengah juga nggak cukup untuk bisa mendeskripsikan. Ya udah kita ambil aja yang paling sering yang ada di mana. Nah, gitu ya. Yang paling sering adanya di mana. Paham sampai sini? Jelas? Apakah cukup dengan summary statistik? Ya enggak, kita perlu tahu simpangannya. Aku ada perasaan aku kemarin pernah ngeliat deh. Ada mahasiswa psikologi Inaba, aduh, charming banget. Itu mah bukan cuma 10, itu makanya kalau ada 20 cantik banget. Gak mungkin kamu bilang 7 Zen gitu ya. Oh, ternyata kita harus tahu sebelahnya lagi. Filosofinya namanya bukan summary statistik, tapi dispersion statistik. Dispersion statistik. Apa itu dispersion statistik? Nyari tahu mana yang menyimpang atau seberapa menyimpang. Paham sampai sini ya? Katakanlah nilai kecantikannya 7. Pas kita tanya, Zulfa ini seberapa menyimpang dari 7? Aku tuh seberapa 7 kan gitu ya? Apakah aku lebih cantik dari 7? Atau aku lebih jelek daripada 7 kan gitu ya? Paham nggak sampai sini? Makanya ada nilai kelas, ada nilai per orang kan? Aku seberapa menyimpang sih dari rata-rata kelas kan gitu ya? Ternyata measure of dispersion ini, dispersion statistik ini juga perlu. Hitungannya pakai apa? Standar deviasi sama varian. Gitu.
Apakah ini aja cukup? Ya enggak. Ih, riweuh ya. Nggak usah lah, nggak usah neliti ya. Ini teh deskriptif loh, yang paling gampang di antara yang lain. Karena yang lain pun butuh ada deskriptif. Ya enggak? Ini masih deskriptif nih. Terus harus nyari apa lagi? Atulah meniriweuh amit gitu ya. Enggak, yang kita harus cari lagi adalah kemudian yang disebut dengan distribusinya nanti seperti apa. Katakanlah gini teman-teman ya, kalau aku tanya masing-masing nomor sepatunya, aku tanya satu-satu nomor sepatu, pasti kita akan nemu titik di mana terdapat kurva normal. Nama dan nomor sepatu itu pasti akan sama. Pasti ini rata-rata nanti akan nemu di 38 kan gitu ya. 39. Yang laki-laki mungkin jaraknya berapa? Kamu berapa? Nomor sepatu? Hah? 45 tuh kan. Coba kalau kita rata-rata kan, hadiah yang akan kita kasih, kita rata-rata kakinya paling kecil 38, tambah 45 kan di rata-rata jadi dapat 44, 43, 42 kan nggak mau ya. Nah ternyata kita juga perlu ngecek distribusinya seperti apa. Nanti tuh kita harus ngecek ini nih, distribusinya itu bakal seperti apa. Apakah normal, atau nanti ada yang kayak gini, nanti ada yang menceng kayak gini, atau malah ada yang begini. Kita perlu tahu seperti apa distribusinya. Kalaupun cantik, cantiknya cantik rata-rata, atau kebanyakan nggak cantik, atau malah, wow, cantik banget gitu. Nah, yang mana? Itu yang namanya deskriptif. Nah, yang kayak begini-begini tuh ngukur namanya normal distribution apa enggak, heterosedaksitas, ya, terus apa namanya, skewness, ya, kemencengan itu nanti diukur, nanti ada angkanya. Paham sampai sini ya? Biasanya nanti pakai Shapiro-Wilks apa gitu ya. Nah, nanti pasti dijelasin di statistik meren ya. Ya mestinya dijelasin juga. Cuman ini nanti yang harus kalian bunyikan. Terutama dimasukkan di bab 3. Nanti kira-kira hasilnya bakal kayak gimana? Kalau pertanyaan penelitiannya seberapa cantik ya, mahasiswa psikologi Inaba, ya cantik lah kayaknya. Ya kayaknya makan pasti pertanyaan. Hipotesis dong. Oke, hipotesisnya adalah mahasiswa psikologi Inaba cantik. Nah, tapi nanti gimana menganalisanya? Nah, dari rata-rata, ternyata rata-ratanya di 7. Berbeda dengan kecantikan pada umumnya, kan 7 itu berarti kuartil atas. Kategorinya apa? Kan enak bisa ngejelasin tuh, ya nggak? Penyimpangannya juga kecil. Jadi sejelek-jeleknya mahasiswi Inaba itu paling di 6. Karena standar deviasinya kurang dari 1. Paham nggak sampai sini? Dan tapi apa namanya? Secantik bangetnya, nggak ada yang sampai 10. Tapi di 8. Kebayang nggak? Berarti data yang aku pakai bisa menunjukkan seberapa cantik mahasiswi Inaba. Kebayang ya? Nanti kita buktikan. Itu cuma kebetulan atau kemudian memang benar hipotesisnya. Nah, kalau kebetulan ternyata kita menerima H0. Artinya ini ditolak dong. Otomatis kan? Lah, kok bisa kebetulan cantiknya ya? Oh, jangan-jangan pas aku uji, ya pas aku lihat Ani, ternyata lagi pakai make up. Dan aku jadi pangling kan gitu ya. Ada faktor lain. Kalau ternyata hipotesis kita menerima H0, kita harus jelaskan kenapa ya kira-kira kok sampai kebetulan penelitiannya hasilnya bukan hipotesis kita. Paham ya? Kan seru ya? Enggak. Maka metode kuantitatif mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ngerti ya sejauh ini ya? Paham ya? Nah, itu kalau analisanya deskriptif. Tapi biasanya kalau deskripsi di tesis udah mulai dilarang deskriptif mah. Kenapa? Karena beberapa penguji, beberapa dosen nganggapnya ini kegampangan. Kenapa? Karena cuma satu variabel ya nggak? Variabelnya apa? Perceived beauty. Nah, persepsi kecantikan kan cuma satu variabel. Di beberapa kampus mah, atau kalau di sini kayak gitu juga ya? Bu Tika nggak tahu ya. Minimal berapa variabel gitu skripsinya? Ada ya berapa minimal? Minimal? Tuh minimal 3. Berarti ini nggak kepake. Analisa deskriptif ini dipakai untuk menjelaskan secara awal masing-masing dari variabel. Kebayang ya? Jadi kalau variabel kita ada 3, berarti kita harus mendeskripsikan 3.
seberapa cantik, wangi, dan menawan ya. Nah, itu bisa. Deskriptif tapi 3 variabel yang merupakan profil status presence mahasiswi psikologi Inaba misalkan. Nah, itu bisa. Tapi perlu ada analisa lanjut. Paham sampai sini? Kebayang ya? Jelas ya? Nah, itu yang disebut dengan analisa. Kebayang ya? Tapi kalau kebayang-kebayang, tapi kalau belum dituliskan mah nggak akan jadi apa-apa ya. Mulai ditulisin di drive-nya. Ya, so kalian mau neliti apa, kepo tentang apa, literatur apa yang sebelumnya seperti yang sudah dibahas, masukin di situ dijadiin ini ya. Oke, clear ya? Kita masuk sekarang yang kedua. Yang kedua, analisanya. Ah, ini yang agak-agak gampang tapi nggak terlalu juga ya. Baru nanti ada 4 lah ini. 1, 2, 3, 4. Yang kedua namanya komparatif. Ya. Apa? Komparatif itu berarti ngapain? Dibandingkan ya. Yuk kita fenomenanya kayak gini sekarang. Eh di Inaba ada apalagi selain psikologi? Manajemen ya. Ah, manajemen aja sama manajemen. Cantikan mana ya mahasiswi Inaba? Oh, terus nanti teman aku nanya lagi. Oh, 7 ya Zen ya. Ya ya ya. Kita udah punya data, satu variabel tuh. Kecantikan mahasiswi psikologi Inaba. Kalau sama manajemennya cantikan mana? Gitu. Cantikan mana? Psikologi. Itu pertanyaan penelitiannya ya. Kira-kira cantikan mana ya? Mahasiswi psikologi sama mahasiswi manajemen. Oke, buatin hipotesisnya. Ayo. Yuk, bantu buatkan hipotesisnya gimana? Ayo. Ya, gimana Zulfa? Iya, gitu. Kenapa pada nggak mau ngejawab? Kan kalaupun salah juga kan aku tahu pasti salah ya, karena kalian pada dasarnya ya sampai terbukti sebaliknya. Makanya kalaupun ngejawab benar berarti betulan, bukan karena benar ya nggak? Gitu. Gimana tadi ulangi lagi? Lupa. Nah, gitu. Ya, betul? Gimana cara ngukurnya? Sok. Sekarang masuk ke metode penelitiannya. Kebayang ya, kayak gini ya, logikanya kebayang ya. Tiap kali muncul pertanyaan, bikin hipotesa, bagaimana cara menjawabnya? Gimana cara mengukurnya? Sok, gimana? Ada yang punya ide nggak? Ayo, nggak apa-apa, salah juga udah pasti salah, sok. Kalaupun betul, cuman, yuk, gimana? Gimana cara ngukurnya? Kan udah aku kasih inspirasi tadi. Yang pertama, ayo, sekarang ngukurnya gimana? Ada yang kebayang? Oke, betul. Diteliti dulu yang manajemen, ya nggak? Datang ke kelas manajemen. Terus aku tanya juga namanya, kamu namanya siapa? Ici. Oh, oke. Kamu siapa namanya? Ica, misalkan. Oh, iya. Kamu siapa namanya? Anissa. Oh, iya. Kan dinilai, betul ya? Terus nanti nilainya diapain? Hah? Di? Ya enggak, tinggal tiba-tiba dibandingkan atau diapain dulu? Di Dideskripsikan dulu sampai kita dapat nanti kurvanya kayak tadi. Datanya normal juga apa enggak kan gitu ya. Kalau datanya tidak normal, berarti ada yang bohong atau ada yang aneh, cara kita nanya salah. Malah pas aku nanya, mereka jangan-jangan terpesona sama aku. Ih apa? Ih lihat-lihat, ih. Mukanya tuh jadi aneh kan? Yang tadinya mau aku nilai 7 karena mukanya ih apa, ih apa. Nah, jadi dua kan gitu ya. Paham sampai sini kebayang ya? Jadi diapain dulu? Deskripsiin dulu. Baru kita apain? Gimana caranya? Komparasi itu gimana caranya? Gimana cara menghitung secara angka membandingkannya?
Ayo, gimana? Ih, kan belum diajarin ya. Ya tinggal bilang aja atau aku nggak tahu. Kan belum diajarin. Aneh. Apa karena takut mengecewakan kali ya? Jadinya tuh gini, udah aja bilang nggak tahu karena belum diajarin. Kecuali beneran-bener udah diajarin kayak tadi kan. Dideskripsiin dulu udah. Nah sekarang kita membandingkan. Tergantung cara membandingkannya kayak gimana. Ternyata cara membandingkannya ada dua. Ada yang within, ada yang between. Ya, yuk pelan-pelan ya. Kalau kalau nggak ngerti, mending motong aja dulu ya. Op, kalau malah kamu lagi saheng ya. Terus nanya atau minta diulangi ya. Jangan pura-pura ngerti terus pas pulang. Tadi belajar apa? Nggak tahu kayaknya Fazin pinter banget. Aku nggak ngerti apa yang diomongin. Jangan kayak gitu. Ya, ada within ya. Nulisnya kayak gini nih. Within. Within. Coba baca gimana? Within. T sama H-nya jadi halus banget. Within. Sama satu lagi ada between. Kalau within itu kita ngukur pada sampel yang sama. Pelan-pelan ya, aku pelan-pelan nih. Tapi tolong dengerin baik-baik. Kalau within itu kita ngukur pada sampel yang sama. Ah, kamu siapa namanya? Anin. Anin di awal semester aku kasih nilai 5 misalkan ya, kemampuan berbahasanya. Gitu ya. Terus kemudian pas di akhir aku nilai lagi Anin, nilainya 7. Kira-kira ada kenaikan apa enggak? Kalau dibandingkan ada perbedaan apa enggak? Naik apa turun? Tapi sampelnya masih sama. Siapa? Nggak ngebandingin sama Julpa sama yang lain nggak? Berarti apa namanya? Within. Kebayang ya? Kalau membandingkan dua angka pada sampel atau subjek yang sama, itu namanya within. Terus kita timbang badan. Ya, siapa namanya ini? Siapa? Hah? Erlangga timbang badan. Alah, naik 4 kilo. Jadi 70. Asalnya berarti berapa? Menit lama itu ngitung. Ngitung gitu aja lama. Asalnya 70, naik 4 kilo. Berarti sebelumnya berapa? Astagfirullahaladzim. Ya berarti berapa? 66. Yang dilakukan Erlangga itu perbandingan yang gimana? Yang within apa between? Yang within apa between? Within. Karena siapa sampelnya? Manehna sorangan. Paham sampai sini ya? Keren ya? Aku dulu sebenarnya nggak suka loh sama kamu. Tapi sekarang jadi suka. Nah, itu within apa between? Within. Terus kita tinggal jawab, emang ada urusannya sama aku? Ada urusannya nggak sama aku? Jangan baper makanya kalau dikomentarin sama orang, ya nggak? Karena yang dia komentari adalah dia lagi ngebandingkan within-nya siapa? Dia. Kan kita bukan dia, ya nggak? Nggak usah ikut campur. Kenapa Zen kamu mau berubah? Jadi aneh. Sebelumnya emang gimana? Sebelumnya begini. Aku harus minta maaf gitu. Kan perbandingannya di dalam kepala dia, ya nggak? Aku nggak ngerasa, betul? Makanya perbandingannya apa tuh? Within. Nah, sekarang aku mau nanya lagi yang tadi ke hipotesis kita yang tadi. Aku mau ngebandingin mahasiswi manajemen Inaba sama mahasiswi psikologi Inaba. Within apa between berarti? With. Within apa between? Between. Kenapa between? Karena kelompoknya beda. Betul ya? Paham sampai sini jelas? Tuh, kan jadi gampang ya? Kan belum menjawab pertanyaannya, digimanain caranya? Ini kan cuma penjelasannya doang. Gimana cara ngitung atau cara ngukurnya? Gimana? Pakai apa? Pakai apa?
Nanti diajarin pasti statistik ya. Tinggal bilang, nggak tahu. Soalnya belum. Kan tinggal bilang gitu. Jadi durasi setengah menit, 1 menit nih. Nunggu kalian bengong. Udah gue bilang nggak tahu. Gitu. Ini lama jadinya teh ya. Kalau within, jadi gini, semua perbandingan kita ukur dari apa? Kalau karena ini statistika ya, karena kuantitatif, kita ukur semua dari mean. Gitu ya. Biasanya kalau within berarti apa? Tadi siapa namanya lupa? Anin ya. Mean, mean, anin. Sebelum sebelum dibandingkan dengan mean, anin sesudah. Yang kita bandingkan mean-nya. Nanti teman-teman coba cek aja ya pas diajari sama statistik. Ini banyak cara ngebandinginnya. Pakai t-test ya. Biasanya kalau within itu berarti pair. Namanya pair t-test. Jadi ada praktikumnya ya, buat ya biasanya ya. Ada pair t-test ya. Mungkin nanti pakai JASP atau Jamovi ya yang gratisan ya, yang nggak usah bikin ngebajak gampang. Jadi min anin dibandingkan sama min anin juga. Cuman ini mah before and after. Asik ya? Gampang kan? Ya nanti hitungannya belajarnya nanti aja. Seenggaknya ini mah kalian bisa menuliskannya di dalam apa? Di dalam bab 3. Dalam proposal. Kan yang penting bisa menuliskan. Jadi kebayang, oh pertanyaannya gini, hipotesisnya gini, cara aku ngambil datanya gini, ngejawabnya gitu ya. Tadi udah diajarin kan? Tadi kebayang ya? Nah begini nanti cara menganalisanya. Clear? Jelas ya? Oke. Cuman, punten. Ini kita mulai. Kalau tadi di awal ada hipotesis dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk kalimat, di bab 3 itu wajib ada hipotesis namanya hipotesis statistik atau notasi statistik. Jadi ketika nanti kalian masuk ke bab 3, sebutin hipotesisnya apa. Di bab 1 juga sebenarnya udah mulai disebutin ya di kerangka berpikir sebetulnya harus mulai ada hipotesisnya. Mahasiswa psikologi lebih cantik daripada mahasiswi manajemen. Itu kalimat hipotesisnya. Tapi mulai komparatif ya dan nanti ketiga keempat ya, nanti aku akan sharingkan juga itu harus mulai punya notasi statistiknya. Karena notasi statistik itu yang akan diujikan. Paham sampai sini ya? Notasi statistik itu kayak gimana? Ya ini nih, mean anin before mestinya gimana? Kalau pengen tahu bahwa anin tuh lebih baik dari sebelumnya, maka mestinya tandanya kayak gimana? Lebih besar apa lebih kecil yang sebelum dari yang sesudah? Lebih besar? Pasak daripada lebih besar? Berarti gimana tandanya? Ke situ apa ke sini? Ke mana? Ke sana? Hah? Ke sana. Semuanya bilang ke sana tapi ke begini berarti ya? Gini ya? Itu ya? Tuh. Yang ini nih, yang ini harusnya masuk di dalam draft tulisan ya. Untuk jadi apa? Ini yang namanya hipotesis statistik atau notasi statistiknya. Karena nanti ini yang akan kita ujikan. Min anin sebelum lebih kecil daripada sesudah. Bayang ya, ternyata hasilnya nggak kayak gini. Yang sebelum malah lebih besar. Berarti gimana tuh? Bener kan? Gini kan? Tapi ternyata kebalik. Jadinya gimana dong? Ternyata pas udah ngambil data, hasilnya malah kebalikannya. Ternyata gimana? Oh berarti H0-nya diterima. Ya, berarti penelitiannya wow, kita salah gitu ya. Ternyata penelitianku kebetulan. Nah, cuman yang aku suka sebel adalah banyak mahasiswa yang takut menerima H0, takut disebut kebetulan, dia jadi fabrikasi data. Ngotak-ngatik data, nah Anin nanti ngotak-ngatik data. Gimana supaya tandanya nggak begini?
Eh, gimana tandanya jadi begini? Nggak boleh ya. Kita mah jujur aja. Walaupun ternyata hasilnya, loh, oh hasilnya ternyata hipotesis aku salah. Dia tadi semakin ngechat, semakin suka. Pas ditanyain ngambil data, ternyata enggak. Ih, ternyata aku GR. Aku kira suka kan gitu ya. Nggak apa-apa, bilangin aja sejujurnya kan gitu ya, ceritain. Tinggal cari tahu kenapa seperti itu gitu ya. Jadi nggak usah, wah gawat nih, berarti penelitian aku gagal. Aku harus otak-atik datanya supaya menolak H0. Jangan. Nah itu teh banyak banget. Aku nemu banyak banget ya. Makanya aku jadi salah satu dosen yang jarang diminta sama mahasiswa buat nguji. Jadi kalau misalkan gini, kamu siapa pengujinya? Siapa aja asal jangan Pazen katanya gitu. Please, please, please suka mohon-mohon sama pembimbingnya tuh. Karena aku mah suka minta data mentahnya. Terus aku coba uji. Mana kok hasilnya kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita mah jujur aja. Kan kita mah lagi mau membuktikan benar apa enggak. Kalau ternyata cuma kebetulan, ya laporin aja. Oh, ternyata aku GR. Kan gitu ya. Ternyata aku berbangga. Aku pikir psikologi lebih cantik. Taunya manajemen yang wow kan gitu ya misalkan. Enggak apa-apa, laporkan aja. Ya, paham sampai sini jelas ya? Kalau yang ini gimana? Kalau yang between? Gimana kira-kira notasi statistiknya? Hipotesis statistiknya kira-kira seperti apa? Gimana? Kamu dikasih contoh nih, yang between kayak gini. Kalau yang between gimana? Ini mah lagi kecilnya disuapinnya terus ya sampai SMP ya kalau makan. M, MT apa? MT apa? Mahasiswi, mahasiswi. Min, min apa? Min, mahasiswi psikologi. Ya kan lebih cantik mah kalimat. Kalau notasi statistiknya gimana? Ya, minnya harusnya gimana? Lebih besar daripada min manajemen. Gitu. Jadi kalian tuh nggak bingung. Saya harus ngapain ya? Ya cari minnya. Bandingin minnya. Lebih gede apa enggak? Gitu. Udah, segitu aja. Beres? Apakah ini udah cukup? Belum ya. Kenapa tahu belum? Oh iya. Enggak, ini mah dikomparatif. Masih dikomparatif dulu. Udah gini aja. Kan deskriptif dulu. Udah kan? Deskriptif dulu. Udah. Dideskripsiin satu-satu. Ya. Udah gini aja udah. Enggak. Ada satu lagi. Yaitu namanya apa? Namanya apa? Nggak tahu. Gitu. Jadi cepet ya. Ada satu lagi yang diujikan. Dan ini harus dicek. Namanya uji signifikansi. Apa uji signifikansi itu? Bedanya itu seberapa beda? Bedanya signifikan apa enggak? Bedanya signifikan apa enggak? Itu artinya bedanya beda apa enggak kan gitu ya. 10.000 rupiah sama 12.000 rupiah beda? Signifikan nggak bedanya? Signifikan? Bisa beli apa di Expo? Beda 2.000. Langsung dapat nambah 2.000, bisa langsung dapetin pelayanan yang berbeda? Nggak beda signifikan kan? Berarti dia berbeda. Tapi bedanya nggak signifikan. Jadi kalau bedanya nggak signifikan, sebenarnya sama apa beda? Beda tapi, kumaha? Ongko beda tapi sama, kumaha sih? Iya. Jadi beda apa enggak sebenarnya? Tapi, nah gitu ya. Sebagai akademisi, kalian mah harus sedetail itu. Sama apa beda sih? Beda. Tapi kan nggak ngaruh bedanya. Iya beda, tapi tidak signifikan. Gitu. Nah penelitian yang bagus mah yang beda, tapi bedanya sok 10.000 rupiah sama 12.000 rupiah beda nggak? Tapi signifikan nggak?
10.000 mantan sama 12.000 mantan. Beda? Signifikan? 2.000 jelema, eta teh. Ada 2.000 orang yang kau sakiti. Beda kan? Nah, yang diuji salah satunya lagi adalah signifikansi. Gimana caranya ngujinya? Nanti di statistik ini mah. Tapi setidaknya kalian tahu dan harus menuliskan itu gitu ya. Nanti ini jadi bagian dari yang akan dituliskan. Supaya oh beda, tapi bedanya signifikan. Contoh tadi si Erlangga tadi. Dia nimbang badan. Kemarin aku 65. Pas naik 65,5. Aku makin gendut. Iya nggak? Bener nggak? Makin lebih berat iya. Tapi signifikan nggak? Setengah kilo ngaruh nggak? Nggak ya, kecuali kita tahan lama-lama selama 20 tahun ya. Nahan beban setengah kilo kan lumayan berat ya kalau ditahan. Tapi kan ada variabel lain, itu waktu kan itu mah ya. Paham sampai sini ya? Tuh, jadi mudah kan? Ya, bener nggak? Enggak kan? Iya. Tapi tetap aja walaupun ngerti kalau belum dituliskan mah cuma nggak akan berubah jadi nilai. Sebelum ini pada ngerti ini nggak? Enggak kan? Sekarang jadi ngerti ya? Signifikan nggak perubahannya? Harus dibuktikan dulu, nggak bisa tiba-tiba bilang signifikan. Makanya yang gini-gini mah harus diuji. Gitu. Masuk yang ketiga ya, siap? Ya oke, yang ketiga adalah apa sok? Bisa nebak nggak? Kira-kira apa? Nggak bisa ya. Deskriptif, komparatif, ini apa nih? Pasti if juga kan? Ya nggak? Ya, betul sekali. Korelasional. Apa korelasional tuh? Hubungan, ya gitu. Ada hubungannya nggak sih antara banyaknya ngechat sama rasa suka? Nah, itu pertanyaan korelasional. Gimana hipotesisnya? Ya kan tadi diulang dari awal loh, aku bilang gitu kok jadi bengong. Gimana hipotesisnya? Semakin, iya, semakin banyak jumlah chat, semakin suka. Gitu ya. Apalagi ya yang korelasional ya. Banyak ya lagu-lagu ya. Tapi ternyata kan korelasi itu ada dua ya. Ada korelasi positif, ada korelasi negatif ya. Iya nggak? Kalau korelasi negatif kayak gimana? Yang positif kayak gimana? Korelasi ada berapa variabel? Oke, cek-cek aman ya. Oke. Kalau korelasi ada berapa variabel? Korelasi itu hanya bisa, kenapa dua? Kalau lebih dari dua berarti selingkuh atuh. Relasi mah harus dua, ya nggak? Kalau tiga kita bingung. Nah, kalau membandingkan bisa nggak lebih dari dua? Hah? Mending sepatu Ventela, mending Prabu, apa mending Aero Street ya? Bisa nggak lebih dari tiga? Ya nggak? Mending pakai Butterscraft, mending pakai Hijaberis, mending bisa nggak lebih dari dua? Kalau komparasi bisa, cuma nanti ada alat ukurnya yang beda. Kalau t-test hanya bisa dua, tapi kalau pakai ANOVA bisa nanti. Tapi itu mah belajar di statistik. Kalau korelasi bisa nggak lebih dari dua? Nggak bisa. Yang bikin correlation itu nanti teman-teman diajarin tuh di statistik namanya Carl Pearson. Romantis banget teori korelasi itu. Ah, so sweet lah. Cuma bisa dua, nggak bisa lebih. Dan cara ngeceknya tuh apakah ketika kita bersama itu sama besarnya ketika kita masing-masing. Itu kan so sweet banget. Itu yang bikinnya namanya Carl Pearson. Rumusnya tuh kayak gitu. X min X bar dikurangi Y min Y bar dibagi akar nanti pasti belajar. Gampang banget buat yang ngerti ya. Ya kalau nggak ngerti mah apa-apa juga kan jadi susah. Aku nggak ngerti perilaku kamu kan gitu ya. Kan susah mau dicoba ngerti juga gitu. Nah, korelasi mah ternyata cuma bisa dua variabel,
dan hubungannya itu arahnya cuma dua, positif atau negatif. Nah, cuman yang menarik kalau korelasi itu yang kita harus uji itu pertama ada apa enggak. Kan gitu ya. Ada apa enggak gitu. Kamu sama si Dede yang artis itu ada hubungan keluarga nggak? Nah, itu kan ada apa enggak kan gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Sama Raditya Dika ada hubungan saudara nggak? Ada. Nah, kalau ada, untuk bagus-bagus jawabannya. Kalau ada, hubungannya seperti apa? Positif apa negatif? Kebayang sampai sini ya? Nah, ternyata ketika kita ngomongin soal korelasional, yang harus pertama kita uji adalah ada apa enggak hubungannya. Jangan-jangan kita kemudian menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Supaya penerimaan negara naik, kita naikin PPN. Ada hubungannya enggak? Ya ada, tuh kan narik pajak 80% penghasilan pemerintah dari mana? Tah, ngomongan pemerintah mah langsung ada lalir. Dari pajak, paham ya? Ada atau tidak ada dulu. Baru nanti positif atau negatif. Nah, setelah ada dan tidak ada, baru kita cek positif atau ada nggak ada, baru positif atau negatif. Yang positif gimana? Korelasinya tuh kayak gimana? Kan ada dua variabel ya, antara X dengan Y. Kalau yang korelasinya positif itu yang kayak gimana? Yang korelasinya positif itu kayak gimana? Ya tadi, hipotesisnya yang tadi. Semakin banyak ngechat, berarti kan ini kan chat tuh. X-nya chat kan? Jumlah ngechat. Semakin tinggi jumlah ngechatnya, maka semakin tinggi rasa suka. Tapi kalau semakin dikit ngechatnya, semakin nggak suka, itu korelasinya apa berarti? Ya positif juga. Kenapa coba? Kalau arahnya sama. Kebayang ya? Kalau arahnya sama, berarti korelasinya gimana? Walaupun nilainya negatif, paham nggak? Aku ulangi lagi, ini ada lagu nih. Eh, nggak ada deng, lagunya apa ya? Kalau kemudian semakin benci, maka kita semakin menjauh. Jaraknya semakin lebar. Itu korelasinya positif apa negatif? Negatif atau say. Kan benci itu, oh iya ya, bener ya, positif ya. Bencinya naik, bener nggak? Jaraknya juga naik. Positif apa negatif? Eh, pinter ternyata kalian. Tepuk tangan deh. Tapi, ano. Makanya nanti kalau di kantin, kalau di mana pas ngobrol, aing jagoan, hak nol. Ya, itu cuma coba buktikan, ya enggak? Apakah alternatifnya diterima apa enggak? Kalau kayak gini, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Itu apa? Positif apa negatif? Kenapa negatif? Arahnya berlawanan, ya enggak? Cintanya naik, tapi bukan bersama. Kebersamaannya malah turun. Pedih. Aduh, apakah ada yang lain gantikanku? Allah, gitu ya. Langsung aja ya, nggak sambil ngelamun ya. Jadi kalau kalian ngelamun, teh sambil bayangin soal korelasi ya nggak? Andai angin mengulang sebuah masa yang tak gitu. Bari ngalamun, ini mah aku dan kamu korelasi negatif. Udah. Ya, iya nggak? Aku makin sayang, kamu makin gelo kan gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tapi sampai sini paham ya? Itu yang dimaksud dengan korelasional. Nah,
Itu secara kalimat tuh, secara kalimat. Sekarang secara notasi statistiknya kayak gimana? Aduh, notasi statistik. Aing mah memang gitu ya. Metode kuantitatif membuat kita harus kenalan sama simbol. Namanya juga kuantitatif. Kita akan selalu kenalan sama simbol-simbol. Kita udah kenal simbol min, kenal lebih besar atau kurang dari. Kalau simbol atau hipotesisnya dari korelasi apa? Ternyata pakai kata R, pakai huruf R ya. R-nya harus gimana? Nih, R-nya itu kalau korelasinya positif, R-nya harus gimana? Harus positif. Itu ya. Paham? Ya. R. R antara misalkan apa tadi? Chat. R antara chat dengan apa? Suka ya. Itu harus sama dengan nol. Harus positif apa harus negatif? Kalau korelasi negatif berarti harus lebih besar daripada nol. Kalau R antara aku dan kamu gimana? Lebih besar apa lebih kecil dari nol? Lebih kecil dari nol. Berarti kita bukan jodoh, betul? Kalau R sama dengan nol berarti apa? Sesuai. R sama nol itu tidak ada hubungan berarti. Kayak tadi kamu sama si Dede nggak ada hubungan. Nol berarti. Aku dan kamu terpisah. Nah gambar itu seperti ini nanti kayak gini nih teman-teman. Ini distribusi chat. Himpunan chat. Ini himpunan suka. Dia berkorelasi di sini. Paham ya? Kalau yang nol, maka begini. Kayak gitu. Clear? Jelas ya? Udah deh. Nanti notasinya itu makin mendekati apa? Mendekati satu mestinya. Ya, nol. Jadi 0, berapa, 0, berapa. Korelasi itu makin bagus, makin dekat ke satu. Biasanya 0,8, 0,9. Paham ya? Berarti udah beres sampai sini? Udah? Korelasional? Udah gitu aja? Enggak, atuh. Harus nguji apa juga? Tetap signifikansi juga harus diuji. Jangan-jangan sukanya memang suka. Plusnya memang plus. Relasinya positif memang positif. Tapi jangan-jangan tidak sih signifikan. Ya, tuh. Kebayang ya? Kenapa jadi mudah penelitian tuh ya? Aku kayak yang pintar dan jago ya nggak sih? Ya nggak? Enggak kan? Enggak, ya bagus. Jangan. Mindset itu harus dibangun ya. Aduh, aku belum apa-apa. Aku harus lebih banyak baca. Aku harus ya. Gitu. Terakhir, apa coba kira-kira? Nah, ini kan udah if, deskriptif, komparatif, korelasional. Nah, berarti ini apa belakangnya? Nggak tahu ya. Nih, nggak usah. Tuh, kan sama ya. If. Lah, kalau ini gimana? Weh, ini mah seru ya. Ini gimana nih? Kalau ini mah pertanyaan penelitiannya yang kayak gimana? Penelitiannya pakai kata-kata eh Zen, ya, eh kamu emang udah berhenti? Oh, jangan berhenti ya. Eh Emang pakai sepatu yang kamu pakai sekarang ngaruh ya ke sakit kakinya kamu? Iyalah, ini mah lebih enak. Walaupun kelihatannya lebih formal dan sopan, tapi si cushionnya enak. Aku bilang kayak gitu ya. Ngaruh. Oh gitu ya? Iya. Pertanyaannya kayak gitu kan? Hipotesisnya kira-kira? Oke. Kalau gitu nggak kayak gitu berarti masih belum kebayang ya. Banyak contoh lagi. Kenapa ya? Aku mah kalau mau ngerjain tugas teh suka harus ada cemilan dulu. Harus nyemil we pokoknya mah ya minimal nyemil nasi liwet gitu. Kalaupun roti juga roti buaya atau cheesecake yang diameternya 2 meter.
Nyemil segitu dulu, aku mah baru semangat ngerjain proposal teh. Kenapa ya? Nah, dari fenomena itu, tolong buatkan hipotesisnya. Hipotesisnya gimana kira-kira? Nah, nggak pakai kata dalam, tapi terhadap. Karena kemudian ada dua variabel yang berjarak gitu ya. Jadi pengaruh si ini nih, kalau ini mah nggak ada muatannya, X dan Y setara gitu ya. Karena relasional kan, dua-duanya setara tuh. Kalau kausalitas mah nggak bisa setara. Dia harus udah jadi penyebab. Si X itu harus jadi sebab atas Y. Makanya X terhadap Y. Cuman gini teman-teman ya, kalau aku mah tipe orang yang kemudian kalau kita pakai kata pengaruh, mau nggak mau nanti metodenya harus eksperimen. Kalaupun nggak ke eksperimen, cuman ngukur pakai kuesioner, metodenya harusnya pakai kata apa? Kontribusi. Jadi kecuali teman-teman pakai kata pengaruh ya. Pengaruh disetrum terhadap kecerdasan otak. Nah, kita harus eksperimen kan. Coba 5 kali 75 ditambah 2 berapa? Nggak tahu. Setrum dulu. Coba bisa ngejawab nggak? Oh ya bisa. Oh berarti setrum ngaruh. Nah sekarang nanya ke orang lain. 5 kali 75 ditambah 2 berapa? Nggak tahu. Coba lagi. Nggak tahu. Oh bener ngaruh di setrum. Karena udah ngebandingin antara dua kelompok. Paham ya? Ada pengaruh antara di setrum dengan enggak. Tapi kan boleh nggak ke manusia kayak gitu? Makanya kalau cuma ngasih kuesioner-kuesioner juga, yang ujungnya kuesioner, kata-kata yang dipakai jangan pengaruh, tapi apa? Kontribusi, gitu. Ya. Kontribusi cemilan terhadap mengerjakan tugas. Itu mah baru judul, tapi hipotesisnya harus gimana? Cemilan berkontribusi terhadap peningkatan atau kemauan untuk mengerjakan tugas. Kayak gitu kalimatnya. Oke ya? Kenapa ya tiap ada kamu aku kok jadi makin semangat? Nah, tolong bikinin kalimat hipotesisnya. Nah, nggak membuat, berkontribusi, atau tadi pakai kata kehadiran kamu meningkatkan, Y-nya apa? Semangat. Sok gimana cara ngukurnya? Kehadiran kamu meningkatkan semangat. Gimana cara ngukurnya? Nah, yang seru tadi bagian metode penelitiannya, itulah kenapa kita harus baca jurnal. Sing kalau orang lain neliti variabel itu pakai cara apa gitu ya? Pakai kuesioner apa? Pakai skala apa? Atau kalaupun pakai eksperimen, kira-kira dia pakai treatment apa? Nah, itulah kenapa pentingnya kita buat baca jurnal. Kan kita mau baca jurnal dapat efek terapeutik ya nggak? Langsung huai tunduh kan itu ya? Itu tuh efek-efek terapi kan kayak gitu. Oh. Paham sampai sini jelas ya? Dah, tinggal di gimana? Dibikin apanya nih? Yang kayak begini nih. Dibikin apanya? Ah, masa lupa dibikin apa istilahnya? Apa statistik? Notasi statistik atau dibikin hipotesis statistik. Gimana kira-kira kausalitas? Kalau kausalitas kayak gimana kira-kira? Kontribusi dan lain-lain. Kira-kira gimana? Ini mah yang rada berat, teman-teman. Ya, kalau korelasional mah nanti di statistiknya ada correlation. Kalau kausalitas macam-macam. Ya, bisa pakai komparatif ujungnya, bisa pakai regression, ya. Tapi yang paling sering mah pakai regression, teman-teman ya. Namun atau regression, ya Allah ya Robi, gitu ya. Ini kita kesiniin ya. Biasanya pakai begini nih, lihat. Y sama dengan A plus B X gitu. Nanti si A interceptnya kita uji harus signifikan apa enggak? Harus signifikan enggak? Ya harus ya. A itu intercept, B itu nanti slope. Slope-nya nanti diuji. Harus signifikan apa enggak? Harus signifikan.
X-nya juga harus diuji. Tapi notasi statistiknya bukan yang ini. Notasi statistiknya adalah yang ini nih. R atau R square-nya harus lebih dari 0 kalau apa kontribusinya positif, kalau negatif R-nya lebih kecil daripada 0. Kalau sama dengan 0 gimana? Ini R-nya R gede ya. Kalau R-nya 0 berarti gimana? Gitu. Nah, dari sini mestinya kalian udah mulai kebayang. Oh, aku punya pertanyaan ini gitu ya. Hipotesisnya berarti ini, gitu kan? Ya, cara ngejawabnya dan cari datanya begini. Dan nanti pas dianalisa harusnya begini. Hasilnya mana? Harusnya udah ada di drive yang kalian share. Mulai tulis di situ kan aku nilainya dari situ. Ya, niat nanti kemarin kan sebelum UTS gini. Cok masukin di situ biar aku bisa komenin di situ dan jadi contoh di sini. Kebayang ya? Kan ini masih pada kara rosong. Malah ada orang-orang yang belum masuk nama foldernya di situ. Sok pada bikin dulu. Pada masuk di grup semua nggak yang di situ kan masuk. Masuk di situ, sok mulai tulisin di situ dari mulai bab 1. Nah, ini teh isi dari bab 3 tuh. Banyak kan? Ya, tapi nggak usah sebanyak ini, tinggal dipilih kan. Mau komparatif, mau deskriptif. Nah, tapi kalau deskriptif tadi berapa minimal 3 variabel ya. Kalau komparatif juga ya kalau bisa 3 variabel juga ya. Perbandingan antara apa gitu. Perbandingan nilai efektivitas efektivitas belajar metode penelitian dengan dosen Zain Permana sepanjang 1 semester diuji 3 kali misalkan ya nanti dibandingkan bisa komparatif. Berarti kalau dibandingkan nilai kita 3 kali selama 1 semester pakai within apa between? Mantap pinter. Ya. Terus kemudian kalau ternyata kita bilang bahwa semakin tinggi X, maka semakin rendah Y, korelasinya gimana tuh? Negatif. Bisa. Semakin rendah X, semakin rendah Y, positif. Semakin rendah tensi kita berarti harus sate marangi dong. Gitu. Udah, gitu aja. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Ya. Ya. Harus dicari tahu dulu alasannya kenapa kira-kira yang nah cuma kan nggak tahu ya alasannya itu biasanya common sense itu alasannya bukan berarti penelitian baru contoh ini mah contoh pas aku cek aku coba deskripsikan ternyata pas coba dideskripsikan hasilnya itu kecil kecantikannya atau terlalu tinggi kecantikannya katakanlah kalau ke psikologi 7 pas diuji signifikansi ternyata H0 yang diterima. Kenapa ya? Aku coba lihat lagi datanya, angkanya kan nggak diapa-apain angkanya ya. Cuman kita harus cek lagi cara kita ngambil datanya kayak gimana. Oh, karena mungkin ketika menilai kecantikan, aku pakai mata, ya nggak? Dan pas aku menilai siapa namanya? Ani, aku lagi nggak pakai kacamata, padahal aku silindris 2. Kemarin itu baru dicek, Butika aku ada plusnya. Aduh, kis bolor aku teh. Tapi mencoba berani-berani menilai dari jauh dan ngasih nilai 6 tadi kan ya. Kayaknya itu errornya. Nah, tapi pakai kayaknya. Kayaknya kenapa kayaknya? Karena kan kita harus dibuktikan lagi apakah karena itu atau bukan. Kayak gitu contoh. Bayang ya. Jadi nggak usah khawatir. Jangan berpikir bahwa ketika kita menerima H0 bahwa udah deh aku harus ngulang lagi skripsinya. Enggak. Ketika pengujian skripsi itu yang terpenting adalah bisakah kita berpikir ilmiah. Bukan memalsukan kelulusan. Kebayang nggak? Bukan memalsukan kebenaran. Kayak pendidikan kita ya. SMP belum bisa baca. Ternyata kan terus aja suruh naik. Kita mah enggak. Kalaupun ternyata hasilnya enggak bagus, jelek, ya kita harus bilang, ini mah gara-gara kayaknya aku kurang berpengalaman nih. Gara-gara aku mah ini mah emang enggak pengalaman neliti aja. Kayaknya aku harus lanjut S2 atau S3 ini mah. Kan gitu ya enggak? Karena ini pengalaman pertama, lalu ketika pengalaman pertama juga enggak banyak diajak sama dosen kali ya. Enggak pernah nyobain kepo sendiri buat bikin penelitian, enggak pernah ikut pekan kreativitas mahasiswa nasional.
atau se-Jawa Barat, atau se-Bandung. Ya kan kita nggak punya pengalaman neliti, sekalinya neliti, dan dibimbing misalkan ya, terus hasilnya begitu. Jangan stres, nggak apa-apa. Jadikan pelajaran. Cuman dituliskan aja kira-kira kenapa. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya penelitian gagal, yang penting jujur. Yang penting tadi prosesnya tuh logis, dijelasin. Kan gitu ya. Makanya tadi contohnya, aku pikir semakin banyak ngechat itu semakin suka. Taunya karena dia tukang pulsa. Yang suka gabut, aku yang jadi korban kegabutan dia gitu. Aku pikir suka kan gitu ya. Nah, itu kan penjelasan tuh. Kalau penjelasannya masuk akal, masuk ke dalam penjelasan dan temuan, udah jadi hasil penelitian. Bagus. Insya Allah. Begitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, berarti kita bisa akhiri ya. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Atur nuhun. Oh ya, mangga, mangga.